Biasanya, kalau sedang putus cinta itu, orang emang biasa stres dan gak terkontrol emosinya ya? Kamu kenapa nanya itu? Emang habis putus cinta ya? Enggak, ini loh barusan lewat beritanya di HP. Nggak selalu ketika putus cinta aja sih. Kalau dilihat dari arti stres itu sendiri, jadi stres ini merupakan reaksi negatif dari orang-orang yang mengalami tekanan berlebih. Nah, jadi yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, hambatan, atau peluang yang terlampau banyak. Jadi nggak selalu tentang putus cinta. Oh gitu ya, berarti orang-orang yang mengalami stres ini biasanya mereka merasakan adanya tekanan dari luar atau mungkin tekanan yang dia berikan ke dirinya sendiri. Iya, benar banget. Mana sih, coba aku mau lihat beritanya. Ini nih, jadi ini kasus di tahun 2022 di mana polisi ini menemukan orang yang saling mengikat gitu saat mengendarai motor dan salah satu dari mereka ternyata sedang dalam keadaan mabuk. Kok bisa sampai mabuk gitu sih? Ih, habis putus cinta doang padahal. Eits, gak boleh kayak gitu. Kita gak boleh menjudge masalah yang sedang dialami orang lain. Apalagi mekanisme stresnya sudah sampai tahap mabuk. Berarti itu udah berat banget loh masalahnya. Karena udah masuk kategori eustress. Bukan eustress, tapi distress. Kalau eustress itu merujuk ke stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Dan ini bagus banget nih buat perkembangan dan kesejahteraan individu. Nah, kalau distress, ini justru sebaliknya. Distress ini merupakan jenis stres yang mengarah pada hal yang tidak sehat, negatif, dan destruktif. Seperti halnya meminum alkohol. Wah, kalau gitu jangan-jangan aku lagi mengalami stres ya? Stres yang bagus buat kesejahteraan diri. Kita nggak bisa ngeklaim diri kayak gitu aja. Kalau orang stres itu biasanya dia punya ciri sendiri dalam hal fisik atau enggak perilaku. Nah, kalau di fisik nih, kita nih rasain dari adanya perubahan metabolisme, bertambahnya detak jantung dan napas, naik tekanan darah, sakit kepala, dan juga potensi serangan jantung. Nah, kalau misalkan perilaku, itu tuh ada perubahan dalam produktivitas, ketidakhadiran, perputaran kerja, perubahan pola makan, peningkatan konsumsi alkohol atau rokok, berbicaranya juga cepat, gelisah, dan juga gangguan tidur. Ah, gitu ya. Kalau dari stres itu sendiri ada konsekuensinya nggak sih? Oh, ada dong. Salah satunya itu ada konsekuensi keperilakuan, di mana akan merugikan individu yang terkena stres atau orang lain. Salah satu perilaku ini adalah merokok. Orang yang merokok tuh cenderung lebih banyak ketika mereka mengalami stres, dan hal itu juga dapat merugikan bagi kesehatan si perokok dan orang sekitarnya pula. Terdapat juga bukti bahwa penyalahgunaan alkohol dan juga obat-obatan itu berhubungan sama stres, meskipun hubungan ini kurang terdokumentasikan dengan baik. Nah, kemungkinan konsekuensi keperilakuan lainnya adalah kerentanan kecelakaan, agresi, dan kekerasan serta kelainan selera makan. Nah, selain itu ada juga konsekuensi secara individual, sama konsekuensi psikologis juga. Berarti bisa dikatakan juga bahwa individu ini memiliki coping stress yang jelek ya? Nah iya, kalau dari yang aku baca, jadi coping stress itu sendiri memiliki arti suatu usaha yang dilakukan oleh individu dalam mengelola tuntutan-tuntutan baik, tuntutan internal maupun eksternal, untuk memberikan ketahanan terhadap dampak stres yang berupa dampak fisiologis, emosional, kognitif, interpersonal, dan organisasional. Dan coping stress ini juga memiliki dua jenis juga. Jadi yang pertama itu ada emotion focus coping. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Pengaturan ini melalui perilaku individu seperti menggunakan alkohol, peniadaan fakta-fakta yang tidak menyenangkan melalui strategi kognitif. Dan yang kedua itu ada problem focus coping. Individu akan mengatasi dengan mempelajari cara-cara atau keterampilan-keterampilan yang baru. Oh alah, kalau kayak gitu berarti nggak semua jenis coping itu bersifat adaptif. Ada yang bahkan bersifat maladaptif. Strategi coping adaptif cenderung akan mengurangi distres jangka pendek dan panjang, termasuk penghindaran situasi yang menimbulkan distres, memecahkan masalah, dan berdamai dengan situasi. Namun, bila berlangsung secara terus-menerus, penghindaran dapat merugikan dan mencegah terjadinya pemecahan masalah dan berdamai dengan situasi.
Lalu strategi coping maladaptif efektif untuk jangka pendek tetapi akan menimbulkan kesulitan dalam jangka panjang. Nah, strategi maladaptif ini dapat berupa penggunaan alkohol dan zat yang berlebihan, melepas emosi melalui perilaku histrionik atau agresif, dan mencederai diri sendiri dengan sengaja. Ngomong kenapa harus alkohol ya? Padahal kita semua tahu kalau alkohol itu punya hal yang buruk dan emang dilarang karena emang gak baik juga buat tubuh. Sebenarnya nggak semua orang tahu tentang hal ini sih. Ada beberapa dari mereka hanya penasaran dan ikut-ikut aja sama temennya gitu loh, tanpa tahu bahwa penggunaan alkohol yang terus-menerus dapat menimbulkan toleransi dan ketergantungan. Nah, toleransi itu maksudnya kayak keadaan di mana seseorang yang mengkonsumsi alkohol harus meningkatkan dosis penggunaan alkohol dari jumlah kecil menjadi jumlah besar. Nah, untuk mendapatkan pengaruh yang sama, ketergantungan adalah keadaan di mana alkohol menjadi bagian yang penting dalam kehidupan seseorang yang mengkonsumsinya. Di mana apabila konsumsi tersebut dihentikan dapat menyebabkan berbagai rentang gangguan kesehatan fisik dan psikis, serta penurunan produktivitas hidup pada orang dengan ketergantungan terhadap konsumsi alkohol tersebut. Dan hal ini juga dapat menyebabkan gangguan alkoholisme, di mana yang melibatkan jangka panjang, berulang, tidak terkendali, kompulsif, dan penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan dan sosial pelaku. Wah, ngeri juga ya ternyata. Banget. Kita jangan sampai kayak gitu deh. Beberapa hari yang lalu ya, aku tuh kan ngeliat tuh ada korban kecelakaan lalu lintas. Itu tuh gara-gara banyak minum alkohol. Terus kan aku kepo ya, jadi aku nanya ke petugas PMI yang ada di sana. Katanya sih akibat stres yang dia alamin. Korban tersebut juga kayaknya sekitar 20-25 tahun deh. Video orang mabuk yang aku liatin tadi juga kan kayaknya sekitaran usia segitu juga. Sebenarnya sih ada beberapa teman saya juga yang melampiaskan stres dengan rokok dan alkohol, dan usianya juga sama sih, kurang lebih rentan antara 18 sampai 25 tahun. Ternyata kalau kita lihat lagi rata-rata kasus yang kita ketahui semuanya ada di rentan usia 18 sampai 25 ya. Berarti pada fase dewasa awal. Kenapa kayak gitu ya? Ini tuh sama loh kayak buku yang aku baca dari buku Lifespan Development yang ditulis sama Santrok. Nah, di buku ini itu ditulis bahwa pada rentang usia 18 sampai 25 tahun, ini tuh merupakan masa di mana kita sebagai tahap dewasa awal sedang merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk masa yang akan datang. Kayak misalnya, kayak mau ngapain ya setelah kuliah nanti, atau CV-ku diterima nggak ya nanti sama HRD, atau sepertinya kita kinerja yang saya berikan masih kurang, atau kayak aku ngerasa aku nggak berguna gitu. Nah, bukan hanya itu, pada rentang usia ini juga kita sebagai dewasa awal harus mulai belajar meregulasi emosi yang kita punya. Dan di usia ini juga kita rentan banget mengalami stres, juga gangguan manajemen emosi. Nah, kenapa sih bisa begitu? Karena mereka cenderung lebih memikirkan akibat-akibat yang akan muncul dari emosi, juga perilaku yang akan mereka luapkan pada lingkungan di sekitarnya. Jadinya, hal ini tuh menimbulkan banyak banget pertimbangan yang juga pemikiran di kepala orang-orang tersebut. Wah, pusing banget ya. Iya, pasti. Kita juga relate kan sama apa yang ditulisin sama Santrok di bukunya. Bahkan tentang regulasi emosi sekalipun, yang dimana arti regulasi emosi itu cara individu mengelola emosi yang mereka miliki, kapan mereka merasakannya, dan bagaimana mereka mengalami atau mengekspresikan emosi tersebut. Nah, setiap individu pasti mengenal berbagai macam emosi seperti bahagia, sedih, marah, kecewa, dan masih banyak emosi-emosi lainnya. Nah, agar emosi-emosi itu tuh nggak meluap secara berlebihan gitu ya, kita tuh perlu mengelolanya. Pengelolaan emosi ini yang kita sebut dengan regulasi emosi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar atau tidak sadar, kita seringkali menemukan cara-cara yang dilakukan individu untuk meregulasi emosinya. Kayak misalnya itu dengan expressive writing. Expressive writing ini adalah menulis secara ekspresif, berusaha menumpahkan segala emosi yang dirasakan ke dalam tulisan-tulisan. Nah, mungkin salahnya kebanyakan kasus yang kita temukan dan yang berada di sekeliling kita adalah cara individu meregulasi emosinya. Nah, cara dia mengatasi stresnya ini, individu-individu ini cenderung memilih cara cepat untuk mengatasi stres dan pemikiran emosi yang tidak tertampungnya. Sehingga ia sampai pada tahap merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Sangat banget disayangkan. Nah, kalau kayak gitu, menurut kalian, gimana sih cara mengelola stres yang paling baik? Kalau dari aku sendiri sih cenderung mendekatkan diri kepada Yang Maha Menciptakan. Oh, kalau dari aku sih kayaknya perbanyak zikir, berdoa, baca Al-Quran, sama ibadah tentunya dong.
Kalau dari aku sendiri cenderung lebih sering menggunakan pendekatan psikologis sih, kayak contohnya manajemen waktu, melakukan meditasi, atau relaksasi. Kalau menurutku itu tuh salah satu cara yang paling berpengaruh pada diri aku sendiri. Dan dengan menggunakan pendekatan psikologis, aku tuh ngerasa bahwa hidup aku tuh jadi lebih teratur, membuat konsentrasi lebih tinggi, dan merasakan keadaan yang homeostatis atau seimbang. Aku tiba-tiba kepikiran deh. Misal nih ya, nanti aku tuh punya perusahaan yang memang aku pegang sendiri. Terus aku tuh pengen karyawan yang kerja di perusahaan aku itu tuh gak ngerasa stres. Ya walaupun pasti sewaktu-waktu tuh bakal ngerasain stres atau capek ya. Tapi menurut kalian ada gak sih cara yang bisa aku lakuin gitu buat meminimalisir stres karyawan aku nanti? Biar mereka juga gak salah untuk meregulasiin emosinya. Ada loh itu. Ada yang namanya strategi manajemen stres kerja, di mana di situ ada cara pendekatan organisasional. Jadi, kamu sebagai atasan bisa membangun komunikasi dengan karyawan, bisa juga memberi cuti kepada karyawan, dan membuat program kesehatan yang menitik beratkan kondisi fisik dan mental karyawan. Nah, di program ini itu nanti bisa membantu karyawan di sana untuk berhenti merokok, menghentikan pemakaian alkohol, makan dengan lebih teratur, ataupun pelatihan terkait kesehatan fisik dan mental lainnya. Oh iya, benar juga. Emang kamu beneran mau bikin perusahaan? Mimpi dulu aja sih, omongan kan doa. Baik. Oh iya.